TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Saudara adalah sebagai direktur di salah satu grup Musimas. Saudara bisa sebutkan direktur di perusahaan mana? Saya Direktur Utama di PT Musimas, Direktur Utama di PT Agro Wiratama yang tidak di dalam perkara ini, dan juga Direktur di PT Mitra Sisra. Oke, jadi saudari saksi menjabat di 3 perusahaan ya? Iya. Sebagai Direktur Utama. Oke. Pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Agung, tentu kan permasalahannya ada terkait minyak goreng. Nah, pada saat terjadinya kelangkaan itu kemudian ada kebijakan pemerintah untuk mengatur DMO maupun DPO. Apakah dari 3 perusahaan tersebut ada yang ditunjuk untuk mengurus terkait permohonan persetujuan ekspor di Kementerian Perdagangan? Ada, PT Musimas. Ada, PT Musimas. Itu mewakili ketiga perusahaan tadi, termasuk yang Musimas ini, saya ini aja 7 perusahaan ya? Iya, 7 perusahaan yang mengajukan PE saat persetujuan itu. ekspor. Ya. Oke. Apakah grup Musimas ini menunjuk salah satu perwakilan atau gimana? Bisa saudari jelaskan? Secara legalitas PT kita itu berdiri masing-masing, Pak. Ya. Tetapi kita kebetulan saya duduk di kantor pusat Medan. Jadi sistem kita itu kepada setiap masing-masing legalitas perusahaan itu sistemnya sama. Tetapi pengurusnya berbeda gitu. Berbeda. Kalau di tingkat kementerian ada yang dikasih mandat atau yang dikasih kepercayaan untuk mewakili khususnya 7 perusahaan ini yang mengatasnamakan grup Musimas? Biasanya kalau di tingkat undangan meeting dari Kementerian Kemendak dalam rangka minyak goreng ini, saya mewakili. Saya yang hadir mewakili jika dibutuhkan level director. Saudari ikut mewakili. Maksud saya secara resmi, ada tidak ditunjuk dari grup ini untuk berhubungan langsung di kementerian? Dalam hal ini saya sebut aja terdakwa Pireto Garsitanggang. Saya sudah jelaskan bahwasanya PT kita berdasarkan legalitas, Pak. Tapi kalau dipanggil undangan, saya mewakili. Jadi tidak ada penunjukan secara resmi. Tidak ada penunjukan, yang Ibu tahu ya, tidak ada penunjukan. Nah, di pertanyaan yang sama untuk Pak Gunawan tadi, kan salah satu direktur juga kan dari grup Musimas. Ya, tidak. Pak John. Ya. Kalau Pak John ini dari Mega Surya Mas. Mega Surya Mas. Ya, betul. Pertanyaan yang sama, apakah dari grup ini ada yang ditunjuk untuk mengurus? Tidak ada. Tidak ada. Pak Gunawan? Saya sebagai GM Corporate Affairs adalah yang bertanggung jawab untuk perizinan dan CSR dan legitasi. Nah, kembali kepada Ibu Erlina. Kedudukan saudara terdakwa ini di Musimas sebagai apa? Pak Pireto Garsitanggang itu sebagai GM General Affairs kantor cabang di Jakarta. Kantor cabang di Jakarta. Ya, tugas-tugasnya Ibu tahu enggak apa tugas-tugas terdakwa ini? Tahu, Pak Pireto Gar itu merupakan perwakilan perusahaan yang duduk di Jakarta yang biasanya menghadiri undangan, seminar, panggilan dari instansi yang terkait di pusat Jakarta. Instansi terkait termasuk kementerian. Ya, organisasi, kementerian, segala macam organisasi yang bergerak di bidang perusahaan kita dan juga instansi-instansi terkait lainnya. Termasuk lembaga lain. Dalam hal ini pernah enggak Ibu dengar saudari
Ibu ini pernah enggak yang saudara tahu Pere Togar Sitanggang ini pernah berhubungan sama saudara terdakwa Lee Chen Wei? Dalam hal ini Irai? Tentang apa, Pak? Pernah berhubungan dengan saudara Lee Chen Wei dari Irai? Oh, pernah. Pernah Bu ya? Oke. Kaitan tugas terdakwa seperti yang Ibu tadi jelaskan khusus untuk Pere Togar Sitanggang. Itu kalau di Kementerian Perdagangan itu apa yang diurus di sana? Sebenarnya Pak, Kementerian Perdagangan itu kan selama ini banyak perihal perdagangan yang dilakukan dari instansi perdagangan. Iya, saya batasi aja terkait jadi khusus minyak goreng, minyak goreng ini, kan ini Pak Januari 2022. Jadi itu banyak undangan-undangan meeting ya, yang karena peraturan-peraturan sosialisasi itu diwakili dan dihadiri oleh Bapak Pere Togar Sitanggang ya. Apakah termasuk dalam pengurusan permohonan persetujuan ekspor? Jika ada masalah, ada kendala, apakah juga terdakwa yang diserahi untuk melakukan komunikasi dengan pihak Kemendak? Sebenarnya Pere Togar itu sebagai untuk mendengar sosialisasi dan meneruskannya ke kantor pusat kita Medan. Jadi kalau mengenai persetujuan ekspor itu, kita mengajukan pengajuan izin itu melalui sistem online, yaitu di dalam upload. Saya belum tanya sampai ke situ Bu. Saya tanya aja dulu mengenai kapasitas terdakwa ini terkait pengurusan persetujuan ekspor di kementerian. Itu konkretnya apa saja yang diperintahkan dari direktur? Kan Ibu salah satu direktur. Konkretnya apa? Sebenarnya tugas itu nggak perlu diapakan ya Pak. Jadi kalau di kementerian itu undangan meeting, panggilan rapat ya otomatis Pak Pere Togar itu akan menghadiri tanpa ada instruksi. Iya, panggilan rapat baik melalui tatap langsung maupun secara Zoom ya. Oke. Terkait 3 perusahaan tadi yang Bu sampaikan, dalam rangka pengajuan PE tentu kan ada aturan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan. Apakah saudara Ibu tahu peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan saat itu? Tahu Pak.